syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nahmaduhu ta'ala hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin wa nastaghfiruhu istighfarar raja'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala at-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal afadil al-ajilla wal muhtaramin, para habaib sadatina al-alawiyyin, para masyayikh, para ulama, para kiai, para ustadz yang kami muliakan dan kami hormati, khususnya paman kami Al-Habib Muhammad Bagir dan Al-Habib Ja'far As-Sadiq Ibnail Jadd Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma, dan juga para habaib yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para kiai juga tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, seluruh santri Pondok Pesantren Az-Zahir dan segenap jamaah Majelis Qamaril Wujud yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf, ayahanda dari kakek kami Sayyidil Jadd Al-Barakah Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Al-Khal Habib Ja'far Sadiq, dulu beberapa tahun yang lalu, sebelum Sayyidil Jadd Al-Habib Segaf wafat, pada saat saya masih ingat ketika itu haul di Gresik, haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Setelah selesai majelis roha, kebetulan Al-Fakir lagi jalan, berjumpa dengan kakek kami, dengan Sayyidil Jadd Al-Habib Segaf. Kemudian beliau memanggil kami lalu mengajak bicara. Dari sini saya belajar, satu, belajar akhlak, kedua, saya belajar betapa beliau ini orang yang pikirannya sangat jauh ke depan. Beliau bilang kepada saya, "Ana mau bikin holnya Walidi, mau bikin holnya ayah saya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf di Keraksan. Dan perlu ente ketahui," kata beliau, "ana bikin hall ini bukan mau makom-makoman dah. Ana bukan mau ini mau itu, tidak ada tujuan lain kecuali satu. Alasannya satu," kata Al-Habib Segaf,
Karena Al-Walid Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf ini dilahirkan di Besuki. Jadi Habib Abu Bakar As-Saggaf ini lahirnya bukan di Hadramaut, tidak. Lahirnya di Besuki. Maka kata Sayyidil Jad, anak kepingin habaib yang ada di area timur, Probolinggo sampai ke timur, punya ikatan emosional dengan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, supaya mereka merasa memiliki Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Apalagi saat itu masih sedikit habaib dari timur yang berkesempatan bisa hadir haul ke Gresik. Maka beliau ingin memfasilitasi dengan membuat haul di sini. Ketika itu masjid ini belum jadi. Haul itu dilaksanakan di rumah beliau dengan sangat sederhana. Yang hadir Al-Fakir masih ingat, waktu itu Al-Fakir dikasih tugas untuk menceritakan sedikit tentang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, sama ditambahi sedikit mau'idhah. Kemudian ayah kami Al-Maghfurlah Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saggaf, menantu beliau, diberi tugas untuk pembacaan Yasin wa Tahlil. Cuma 2 orang. Berjalan kurang lebih seingat kami 2 kali. Berjalan, kemudian qaddarallah Sayyidil Jad Al-Habib Saggaf wafat, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lama vakum, tidak ada lagi haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Cuma dulu Habib Saggaf itu bikin haul Habib Abu Bakar di sini itu 1 hari setelah Gresik langsung. Jadi 1 hari setelah Gresik dulu kami langsung ke sini. Jadi kondisi masih lumayan capek. Nah, kemudian Al-Fakir berpikir ini dulu taksisnya Al-Habib Saggaf. Nah, beliau yang awwalu man sanna sunnatan hasanatan di tempat ini berupa hauliyahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang merupakan ayahanda beliau. Maka Al-Fakir coba bicarakan dengan paman-paman kami, dengan Al-Habib Thaha, Al-Habib Ja'far As-Sadiq, Al-Habib Muhammad Al-Baqir dan seterusnya. Kami ajak bicara, bahkan kami bilang walaupun kecil-kecilan, seandainya enggak besar-besaran, kecil-kecilan sekalipun, kalau bisa ini diteruskan, jangan sampai berhenti. Karena ini jariyahnya Al-Habib Saggaf, Ibn Al-Habib Abi Bakar As-Saggaf. Dan Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang memulai sesuatu yang baik kemudian diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi. Jadi tidak dibagi. Malam ini karena kita teruskan apa yang dulu dirintis oleh Al-Habib Saggaf, maka Al-Habib Saggaf dapat pahala utuh, kita yang hadir dapat pahala utuh. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, tidak dikurangi, tidak dibagi-bagi. Bukan berarti Habib Saggaf dapat separuh, kita dapat sebagian, lah. Kita semua dapat utuh, wal Habib Saggaf dapat utuh. Jadi insya Allah kami yakin malam ini beliau berbahagia di pusaranya, di makamnya. Karena apa yang dulu beliau rintis diteruskan sekarang oleh putranya, diteruskan oleh para jamaah yang ada di sini, dan ini bisa menambah kemakmuran Masjid Az-Zahir yang
juga bangunan beliau, rintisan beliau. Dulu Al-Fakir masih ingat, masih kecil, setiap datang ke sini waktu masih proses pembangunan, Habib Segaf itu sering bilang, ana ini cuma panitia pembangunan, yang bangun ini masjid ini Habib Abu Bakar Gresik, yang bangun pondok ini Habib Abu Bakar Gresik, ana cuma panitia pembangunan, pelaksana. Ini sering Al-Fakir mendengarkan omongan seperti itu, sering. Jadi insya Allah jangan ragu, yang nyantri di sini, yang taklim di sini, yang belajar di sini, insya Allah sanadnya nyambung ke Al-Habib Abu Bakar melalui Al-Habib Segaf. Nyambung insya Allah sampai ke Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, terus sampai dari gurunya ke gurunya sampai gurunya sampai kepada gurunya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekhun Nazar. Syekh Fatahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban, yang memberi bisyarah bahwa beliau sedang mewarisi makam datuknya Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf As-Safi. Syekhut Tasliknya yang mengeluarkan dari khalwahnya 15 tahun Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, yang ada di Ampel Kubbah, mertua dari menantu dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Itu mertuanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Itu juga gurunya yang mengeluarkan Habib Abu Bakar dari khalwah. 3 hari 3 malam beliau bermunajat kepada Allah untuk mengeluarkan, minta izin kepada Allah agar bisa diberikan izin mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dari khalwahnya selama 15 tahun. Jadi insya Allah nyambung, insya Allah ini ittisal ruhani melalui majlis walaupun sederhana, insya Allah kita nyambung dengan beliau-beliau yang ada di atas. Nah, ini tentang hal ini kenapa Al-Fakir meminta kepada paman-paman kami ini dilanjut walaupun kecil-kecilan semampunya, karena ini dulu rintisan Sayyidil Jad Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Imam Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dan insya Allah mudah-mudahan berlanjut, apalagi sekarang sudah berkembang ada majlis Qamaril Wujud, ya, mengambil nama dari sholawatnya Al-Habib Abu Bakar yang diijazahkan, yaitu sholawat Qamaril Wujud. Itu dulu dalam tulisan yang majmu' yang ditulis majmu' kalam Mubasyirat dan Mara'i yang ditulis oleh kakek kami. Jadi kakek saya yang dari arah ayah Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf itu khaddamnya kakek saya dari ayah, dari arah ibu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi beliau banyak menulis tentang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ini tulisan yang terbaru sekarang lagi dalam proses dicetak di Hadramut. Tebal sekali ya, itu baru ditemukan setelah wafatnya Al-Walid, baru ditemukan. Kemudian Al-Fakir waktu itu termasuk bagian dari tim yang diminta untuk mengkoreksi atau katakanlah bukan mentashih tapi sekedar membaca untuk melihat, takut ada yang salah tulis dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah selesai, sekarang lagi dalam proses cetak, lagi proses dicetak di Hadramut sana. Jadi yang perlu kami tekankan di sini bahwa ternyata Al-Habib Abu Bakar As-Segaf itu lahir di Besuki. Jadi beliau ini sebenarnya orang timur, lahirnya di Besuki. Jadi sebenarnya antum ini semuanya, panjenengan semua, ini yang ada di timur khususnya, ini harus lebih kuat ikatannya dengan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dan sampai sekarang
makam ibunda beliau, ibunya Habib Abu Bakar As-Segaf ini bukan Syarifah, orang Jawa Barat, namanya Syekhah Aliyah. Aliyah kalau tidak salah dari Garut, Jawa Barat pokoknya, Sunda. Cuma ibunya itu marganya Allan, Fatimah binti Abdullah Allan, dari marga masyayikh, bukan sadah. Itu ibunya Habib Abu Bakar, dan sekarang sampai sekarang makam ibunya itu masih ada di Besuki. Insyaallah kalau panjenengan tidak ada uzur, mudah-mudahan nanti Habib Sotik bisa ngajak ziarah bareng-bareng ke sana, ke makamnya ibunda Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di Besuki. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terus terang bahwa ada banyak sebenarnya, tapi sedikit yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi satu manfaat nanti untuk dibawa pulang dari majelis ini. Pertama, tentang ijazah salawat Qamaril Wujud. Ini dulu dikisahkan dalam majmu' kalam yang ditulis oleh Al-Jadd Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf. Dulu itu ada seorang kiai dari Pasuruan, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Ahmad bin Sahal. Itu mimpi dunia ini seakan-akan sudah mau kiamat, berantakan, hancur semuanya. Dan ketika itu dalam mimpinya beliau lagi ada di depan Masjid Jami' Gresik, alun-alun Gresik. Lalu beliau dapat isyarah seperti ada suara memerintahkan beliau untuk sowan datang kepada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dan menyampaikan salam dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Akhirnya beliau berangkat ke rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Begitu sampai ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar, belum ngomong Kiai Haji Ahmad Sahal ini, Habib Abu Bakar sudah ngomong, sudah bilang, ana sekarang lagi nunggu bisyarahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ana sekarang lagi nunggu kabarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mau diberikan apa. Sabar dulu, kata Al-Habib Abu Bakar. Dan ternyata tidak lama berselang, baru kemudian beberapa hari setelahnya beliau menyampaikan ijazah salawat Qamaril Wujud. Nah, salawat Qamaril Wujud ini ada dua macam. Yang pertama yang ijazah langsung dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Wallahu a'lam, apakah ini beliau isyarah dari Nabi atau dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Cuma ini salawat dinisbatkan kepada Al-Habib Abu Bakar yang dibaca tadi itu. Dan ditulis di situ, biasanya Habib Abu Bakar ini istiqomah membaca itu setiap habis salat subuh, dijadikan wirid. Sebelum baca itu baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu membaca selawat Qamaril Wujud, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin Qamaril Wujud fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini dibaca 100 kali, kalau tidak mampu kata Habib Abu Bakar minimal 10 kali setiap habis sholat subuh. Kemudian masih ada tambahan, setelah baca itu baca lagi sholawat yang juga sholawat Qamaril Wujud, tapi dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan ini amalannya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi mungkin nanti sama Habib Sotik bisa ditambah itu. Setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud alladzi badar fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu dibaca 3 kali dengan basmalahnya. Jadi bismillahnya itu juga dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud alladzi badar fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 3 kali setelah salawat qamaril wujud yang dinisbatkan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nah, ini tambahan untuk menyempurnakan. Kemudian banyak sekali di antaranya istiqomah di majelisnya Habib Abu Bakar As-Segaf itu Gresik. Setiap selesai majelis tidak pernah lepas pasti membaca zikrul jalalah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman sampai akhir. Nah, itu Al-Fakir baca dalam Majmu' Kalam itu, Majmu' Kalamnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf. Suatu saat di majelis rohah, sedang di majelis rohah banyak habaib, banyak ulama waktu itu, ada yang membaca tentang zikrul jalalah ini. Kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjelaskan, zikrul jalalah ini kalau dibaca rutin istiqomah punya keuntungan faedah di tathbitil iman, menetapkan imannya seseorang. Orang kalau ahli baca zikrul jalalah insya Allah tidak mati kecuali membawa iman. Imannya akan terjaga, akidahnya akan terjaga dari segala kesesatan, terjaga dari akidah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dan terjaga juga dari kekufuran. Nah, kemudian beliau menceritakan, Habib Abu Bakar As-Segaf menceritakan, konon dulu seorang ulama besar bernama Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi itu bermimpi. Mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih, mukanya pucat, musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya oleh Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi, kenapa ya Rasulullah engkau terlihat begitu pucat, begitu sedih, kelihatan wajahmu lagi sedih? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, aku tadi malam ditunjukkan oleh malaikat, tadi malam ada 1.500 dari umatku yang meninggal dunia. Dari 1.500 itu yang mati dalam keadaan iman cuma 2 orang. Sisanya mati dalam keadaan kufur. Imma murtad wa imma wal'iyadu billah, mati dalam keadaan kufur. Cuma 2 yang mati dalam keadaan iman. Nabi susah. Nabi itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Paling susah kalau ada umatnya menderita, apalagi masuk neraka. Nabi itu inginnya kita semua selamat masuk surga. Cuma kadang kita yang enggan diajak Nabi untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya apa? Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi bilang, kalau gitu ya Rasulullah, beli kami amalan. Apa yang harus kami baca supaya nanti kami dan generasi selanjutnya selamat, tidak ada yang mati dalam kekufuran. Maka Nabi SAW langsung mengijazahkan, mentalkin, menuntun membaca zikrul jalalah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, sampai akhir. Itu dibaca sampai akhir. Dan ini sampai sekarang dibaca. Kemudian Al-Habib Abu Bakar bilang apa? Siapa yang membaca ini, mendengar ini lalu kemudian membacanya dan menyebarkannya, maka dia akan selalu aku doakan, kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad.
Tapi siapa yang mendengar ini tidak menyebarkan kepada orang lain, maka ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni. Dia terbebas dari saya, tidak saya tanggung, dan dia lepas dari tanggungan saya. Enggak diperhatikan sama Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka pentingkan ini zikrul jalalah. Setiap akhir majelis baca zikrul jalalah, la ilaha illallah. Saya tuntun ya supaya hafal, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman, wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadimu ya hannan ya mannan, ya rahimu ya rahman, ya ghafuru ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini dibaca rutin, tidak hanya di majelis, di rumahnya dibaca rutin, boleh habis setiap sholat boleh, atau minimal satu hari satu kali dibaca, entah mau tidur dibaca. Insya Allah iman kita dijaga oleh Allah dari perampok-perampok iman, akidah kita dijaga dari perampok-perampok akidah, dan insya Allah kita ditetapkan dalam keadaan iman sampai mati membawa iman. Ini jaminan dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berdasarkan mimpi dari Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang kami ceritakan tadi. Para hadirin, terakhir perlu diketahui, hal ini kita bukan mau pamer datuk kami, tidak. Bukan ajang untuk kami mau menunjukkan syuf ana bin fulan, ana sibtu fulan, la. Anak-anaknya fulan, anaknya Habib Segaf, anak cucunya Habib Segaf, anak cucunya Habib Abu Bakar, cicitnya Habib Abu Bakar. Tidak. Justru kita ingin mereka itu bangga. Ini bukan ajang untuk kita mau pamer orang-orang tua kita, tidak. Kita ini justru malah beban kita itu berat. Thayyib, na'am, kita bangga punya kakek mereka seperti mereka orang-orang mulia, tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka bangga punya cucu seperti kita? Sudah niru enggak kita? Akhlaknya, ibadahnya, amaliannya sudah kita tiru apa enggak? Thariqahnya kita jaga apa tidak? Nah, itu sebuah pertanyaan besar. Karena itu jangan dikira kita mau pamer, tidak sama sekali. Lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman 'alal ahsabi nattakilu.
nabni kama kanat awailuna wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kita walaupun keturunan orang mulia, tapi kami tidak mau sekedar mengandalkan nasab, la abadan. Kami tidak mau mengandalkan nasab. Kalau dulu Al-Habib Segaf membangun, Al-Habib Abu Bakar membangun, kami juga ingin membangun seperti mereka dulu. Kalau dulu mereka merintis kebaikan, kami juga ingin merintis kebaikan. Apa yang dulu beliau-beliau lakukan, kami juga ingin melakukan itu. Kami tidak ingin cuma sekedar bangga-banggaan. Tidak. Tapi kami ingin menjadikan ini sebagai refleksi buat kami untuk menjadi anak yang baik, cucu yang baik, keturunan yang baik, yang bisa meniru leluhurnya, meniru orang tuanya, meniru salafnya. Jadi itu catatan yang perlu kita renungkan di majelis pada malam hari ini. Jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu sebagaimana ada ungkapan, man tafa' bi ahli illa man ala nahjihim sar min haitsu saru waqtafa tilkal athar. Mau ribuan kali, mau ratusan kali hadir haul, tapi kalau kita tidak mengambil manfaat bagaimana dulu sirahnya, perjalanannya, akhlaknya, amalnya enggak kita tiru, kita enggak jalan di jalannya, kita nggak akan bisa mendapatkan manfaat. Apalagi sudah nggak jalan di jalannya, malah melewati jalan lain. Na'udzubillah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man la salak fi tariq ahlu tahayyam wada' fa yafuru an nabi siru alal ittiba'. Kalau sudah sayyid sadah tidak ikut jalannya salaf-salafnya, dia akan tersesat dan hilang jauh dari salafnya, mahjub, tertutup dari salafnya, nggak akan dapat kehormatan, nggak akan dapat kemuliaan. Kita ini apa yang mau kita andalkan? Kita ini dihormati orang, dicium tangan kita oleh orang, diminta berkat karena orang-orang tua kita, bukan karena kita. Karena berkatnya mereka. Nah, maka kita ingin mereka itu bangga punya cucu seperti kita. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu dari luar biasanya menjaga sampai urusan pakaian itu dijaga sama Habib Abu Bakar. Dulu itu di Gresik pernah musim orang pakai songkok torbus, kayak songkoknya orang Turki. Torbus, ada yang warna merah, warna hitam, macam-macam warna-warna. Itu Habib Abu Bakar As-Segaf dibela-belain sama beliau sampai keluar, didatangi satu persatu, diajak duduk itu orang-orang yang pakai songkok. Habib Abu Bakar As-Segaf bilang, kenapa kamu pakai songkok ini? Kenapa enggak pakai yang dipakai oleh ayah kamu? Kenapa tidak kamu pakai yang dipakai oleh kakek kamu? Ini sampai urusan songkok. Detik itu tidak lama semua serba putih. Dan di majelisnya Habib Abu Bakar As-Segaf tidak boleh ada orang yang hadir pemakai songkok yang tidak putih. Beliau tidak mau lihat, memalingkan wajahnya. Siapapun yang mau ada di majelisnya Habib Abu Bakar As-Segaf harus pakaiannya putih, songkoknya harus putih. Apa yang kita tangkap dari sini? Habib Abu Bakar As-Segaf dengan teliti beliau sudah memperkirakan perubahan yang sedikit, yang ringan akan bisa berakibat pada sebuah perubahan yang besar. Saat ini mungkin pakaian yang dirubah, lama-lama nanti thariqahnya dirubah.
lama-lama nanti akidahnya dirubah, lama-lama nanti merembet kemana-mana. Sebuah perubahan yang kecil dikhawatirkan akan berefek pada sebuah perubahan yang besar. Begitu ketelitian Al-Habib Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Para hadirin, mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat berkahnya Al-Habib Abu Bakar. Saya yakin insyaallah malam hari ini Sayyidil Jad Al-Habib Saggaf bahagia di alam kuburnya. Farhan, mabsut, lihat anak cucunya bisa kumpul kayak begini. Lihat hadirin jamaah yang bisa meramaikan masjid yang dirintis oleh beliau ini. Melihat hal ini dilanjutkan, insya Allah menjadi tambahan farah, rahmat, nafahat di alam barzakhnya, dan insya Allah luberan berkahnya kepada kita semua. Berkahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, berkat guru-gurunya dan berkat para aulia dan salihin, dan insya Allah menjadi sebab kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Santri-santri di sini insyaallah mudah-mudahan diberikan al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal qalb wal jasad wal ruh, diberikan oleh Allah taala futuhal arifin, dan diberikan pemahaman fid din, dijadikan minal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin al-hadin al-muhtadin ghaira dhallin wala mudillin wala mubaddilin bijahi sayyidil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.